إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحاب الكرام أجمعين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi fid daraini amin. Maqira'atu fatihatin kulla raka'atin ma'a basmalatin wa tasdidatin wa riayati hurufin wa makharijiha wa ma'a tasdidatin arba'a asyarata falau khaffafa tasdidatan minha fa in ghayyara al-ma'na wa ta'ammada wa alima batalat salatuhu ka takhfifi iyyaka bal ini taqada ma'nahu kafara lianna iya biqasbil qasim mukhaffafan ismul liyabi isyamsi wa in kana nasiyan aw jahilan aw kana takhfifu la yughayyirul ma'na lam tabtul salatuhu bal tabtulu qira'atuhu fayajibu alaihi an yu'idaha ala sawabi qabla ar-ruku'i wa illa batalat salatuhu wala budda min kaunihi qadiran ala sawabi walau bitta'allumi wa ma'ariyati hadadi hurufihi wa hiya mi'atun wa ahadun wa arba'un harfan ala qira'ati maliki bighair alifin lakinil afdalu bil alifi lianna al harfal wahida bi asri hasanatin fala yajuzu naqsu harfin min zalikal adad wa huruful fahsyati ma'a tasdidatiha mi'atun wa khamsatun harfan li'anna al-harfa musaddada mahsubun bi harfaini. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini masih tentang hal yang krusial dalam membaca surat Al-Fatihah dalam salat. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa membaca surat Al-Fatihah setiap rakaat dalam sholat, sepakat imam yang tiga itu hukumnya wajib atau menjadi rukun untuk sholat tersebut. Jadi imam yang tiga yaitu imam siapa? Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i sepakat bahwa setiap rakaat sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Sementara kalau Imam Hanafi itu boleh Fatihah, boleh yang lainnya, ayat yang lainnya. Di Imam Hanafi, mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab yang tiga itu membaca Fatihah hukumnya rukun. Hukumnya rukun. Dan untuk Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i, Fatihah itu mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu merupakan satu ayat yang pertama ya dari surat Al-Fatihah. Sementara imam-imam yang lainnya itu bukan bagian daripada ayat dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah kalau imam-imam mazhab-mazhab yang lain yang tiga itu. Karena itu maka pada mazhab Syafi'i ya sebagai rukun Al-Fatihah itu ketika kita baca wajib memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan jahar pada waktu jahar dan sir pada waktu sir wajib kita baca. Sehingga dengan demikian, maka kalau kita tidak baca atau siapapun yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam membaca surat Al-Fatihah,
maka tidak sah Fatihahnya sekaligus tidak sah sholatnya. Nah, itu jadi karena itu rukun. Nah, disebutkan bahwa ya untuk mazhab yang lain, imam yang lain tidak satu pun mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat daripada surat Al-Fatihah. Bukan. Nah, jadi untuk setiap surat kan ada Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bukan merupakan bagian daripada ayat pada surat yang bersangkutan. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i daripada mazhab Syafi'i. Ya. Fatihah ada Bismillahirrahmanirrahimnya. Surat-surat yang lain juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu merupakan bagian daripada surat yang bersangkutan kecuali pada surat Al-Bara'ah, surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Itu tidak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Sama sekali tidak boleh. Apa hukumnya baca Bismillahirrahmanirrahim pada surat At-Taubah? Itu haram katanya ulama. Tidak boleh kita baca, ya, tidak boleh kita baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim pada surat At-Taubah. Bagaimana kalau umpamanya kita baca tengah-tengahnya? Laqad ja'akum rasulun. Nah, kan itu kan salah satu ayat daripada surat At-Taubah. Tidak boleh kita baca. Langsung kita baca laqad ja'akum. Jangan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Ayat apapun yang kita baca dalam surat At-Taubah tidak perlu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, itu intinya. Ya, itu intinya. Nah, disebutkan bahwa ya di sini disebutkan bahwa ya wa minha at-tasmiyatu fi kulli raq'atin qabla al-Fatihati bi an yaqula Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sebutannya yang populer di kalangan kita adalah apa? Basmalah. Ketika kita macam membaca basmalah, paham orang kan? Tetapi ada sebutan yang lain selain basmalah yang juga populer. Apa itu kira-kira? Yang selain sebutan basmalah juga ada yang lain, itu juga populer. Cuma kita yang tidak mempopulerkannya. Ya, jarang. Yaitu apa? Yaitu tasmiyah namanya. Yaitu Bismillahirrahmanirrahim itu. Makanya sekali-sekali kami bahasa agama, baik kita untuk kita populerkan satu saat. Jangan cuma tok Bismillahirrahmanirrahim sekali-sekali. Mari kita sama-sama membuka acara kita dengan mengucapkan tasmiyah, kita bilang. Orang harus paham, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sementara yang selama ini mungkin ada yang belum paham itu. Itu adalah istilah lain atau sebutan lain dari Bismillahirrahmanirrahim yang populer selain basmalah juga tasmiyah namanya. Di dalam kitab fikih dua-duanya dipakai. Baik istilah basmalah maupun istilah tasmiyah. Nah, istilah tasmiyah. Nah, di sini dikatakan bahwa yang membaca tasmiyah atau basmalah pada ketika membaca surat Al-Fatihah, ternyata ya yang tadi dikatakan bahwa hanya Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat yang pertama. Itu ayat yang pertama. Nah, karena sebagai bagian dari surat Al-Fatihah, maka wajib hukumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama ketika membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat. Ya. Tidak boleh satu rakaat tidak boleh dibacain Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil sampai lengkap sampai dengan terakhir. Dan dengan demikian pun maka ya
dalam surat Al-Fatihah itu banyaknya berapa ayat? 7 ayat. 7 ayat. Ya. Baik yang menyatakan, itu Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat atau ayat pertama dari Al-Fatihah, maupun mereka yang tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai salah satu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tetap ayatnya 7 gitu. Tetap ayatnya 7. Cuma cara ngitungnya yang beda. Nah, untuk kita yang mazhab Syafi'i menurut Imam Syafi'i, ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Yang keempat Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ada dua qiraat ini. Ada Maliki, ada Maliki. Itu boleh kalau yang itu. Maliki maupun Maliki. Ya, dua-duanya boleh. Tapi ulama mengatakan aulanya, lebih afdalnya panjangin mimnya Maliki. Ya. Kenapa afdalnya panjang mimnya? Karena itu ada Maliki, berarti ada huruf alif di belakang mim itu kan, ada huruf alif yang mati di sana. Ya, Maliki berarti huruf alif yang mati. Tetapi kalau kita tidak baca panjang Maliki menjadi Maliki, alifnya kebuang. Dan itu tetap boleh itu. Cuma katanya ulama termasuk dalam kitab ini bahwa itu lebih afdal kita baca Maliki supaya alifnya habir. Kenapa alifnya habir? Tidak kebuang alifnya, bega-bega pahalanya. Satu huruf ketika kita membaca Al-Quran termasuk Al-Fatihah itu, kalau dalam sholat saya bacakan skornya 100. Satu huruf. Bega-bega 100 skornya. Nah, itu maksudnya. Kalau tidak sedang sholat atau di luar sholat, ketika kita pakai wudu baca ayat Al-Quran, itu satu huruf skornya 10. Ya kan gitu. Kalau tidak pakai wudu, itu skornya 1. Nah, itu dia. Jadi apalagi kita sholat. Ya, di luar sholat, bega-bega, skornya kita nambah 100 ketika kita dalam sholat. Makanya kita ikuti ulama yang mengatakan bahwa bacaannya adalah Maliki Yaumiddin. Nah, itu alasannya. Nah, sekarang sampai yang mana tadi? Ayat yang keberapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kedua, Ar-Rahmanir-Rahim ketiga, Maliki Yaumiddin keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelima, Ihdinas siratal mustaqim keenam. Nah, sekarang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang ketujuh. Sambung. Tidak usah berhenti pada ghairi itu maksudnya. Ya, itu satu ayat dan itu yang paling pas menurut para ulama. Khususnya dalam mazhab Syafi'i Jadi kalau kita mazhab Syafi'i sebaiknya itu yang kita pakai. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sebaiknya kita wakaf pada di ujung ayat, setiap ujung ayat. Dan seterusnya pada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, satu ayat itu. Nah, sebaiknya itu yang kita pakai. Bagaimana kalau ada yang berhenti ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim? Boleh enggak? Boleh aja. Ya, tapi seyogianya yang afdal menurut Imam Syafi'i pada mazhab Syafi'i adalah satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jelas dikit? Itu yang kita pakai. Ya. Ya, kalau makanya kalau nafas kan wakaf konsekuensinya. Nah, makanya apalagi itu ya, wakaf lam itu memang tidak boleh berhenti sebenarnya. Nah, iya, tetapi pada mazhab yang lain itu wakaf, bukan wakaf lam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah ayat yang ke-6 menurut mazhab yang lain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu yang ke-6. Karena mulai ngitungnya dari apa dia? Dari alhamdulillahirabbil alamin, ngitungnya ayat yang pertama. Ya.
Yang pertama kalau mazhab Syafi'i Bismillahirrahmanirrahim mulainya ayat yang pertama. Kalau mazhab yang lain itunya mulai ayat 1 adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah ayat yang ke-6. Itulah. Makanya berhenti di sana. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat yang 7 apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu mereka berhenti. Karena prinsipnya adalah kita sebaiknya berhenti pada setiap ujung ayat. Ya, karena mazhab yang lainnya mengatakan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim itu ujung ayatnya alaihim tadi, maka sepatutnya berhenti pada siratal ladzina an'amta alaihim menurut mazhab yang lain Syafi'i gitu. Itu hitung-hitungannya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu adalah ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7. Itu beda cara hitungnya doang. Tapi karena kita adalah mazhab Syafi'i, sealangkah baiknya, seyogianya kita pakai cara Syafi'i, cara mazhab Syafi'i kita baca surat Al-Fatihah. Jadi ayat yang 7 adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu dia. Nah, sekarang status basmalah atau tasmiyah dalam Fatihah. Ya, apa ceritanya gitu. Di sini disebutkan bahwa yang pertama al-Hanafiyatu qalu yusammil imamu wal munfaridu sirran fi awwali kulli raka'atin sawa'un kanatis salatu sirriyatan aw jahriyatan ammal ma'mu fa innahu la yusammi. Di dalam mazhab Hanafi imam dan orang yang sholat sendiri, imam yang sholat sendiri itu dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim secara sir. Nah, itu dia. Secara sir, ya, dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim atau tasmiyah secara sir, baik imam maupun orang yang sholat sendiri, munfarid, imam atau yang munfarid. Dianjurkan karena di sana dikatakan hukumnya apa? Sunat bagi mereka. Bagi mereka yang mazhab Hanafi, sunat hukumnya membaca basmalah atau tasmiyah di dalam membaca surat Al-Fatihah, tapi secara sir, sunat hukumnya. Jelas niki? Walaupun sholatnya jahar ya? Sholat jahar maupun sir, bacanya sir. Nah, misalnya untuk sholat isya misalnya, ketika membaca Fatihah untuk yang pada mazhab Hanafi baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gitu loh. Jadi pada pas baca Bismillahirrahmanirrahim dia sir. Walaupun jaharnya Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi sir pada rakaat ketiga, keempat, tetap jelas sir itu. Nah, itu dia. Jadi ini untuk imam dan orang yang sholat sendiri. Bagaimana dengan makmum? Nah, bagaimana dengan makmum? Ammal ma'mum fa innahu la yusammi. Di annahu la tajuzu lan qira'ah ma dama ma'muman. Kan itu yang sudah kita bahas pada waktu yang lalu. Kalau makmum kan tidak disuruh untuk membaca surat Al-Fatihah ketika menjadi makmum pada sebuah imam di mazhab Hanafi. Tidak disuruh, tidak diwajibkan, bahkan sama sekali tidak dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Cukup kita dengarkan imam yang membaca surat Al-Fatihah pada mazhab Hanafi. Tidak baca sama sekali. Tidak baca ketika orang menjadi imam. Itu dia. Dan amat tasmiyatu fil bainal fawala min kulli suratin. Nah, ini sedangkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim basmalah atau tasmiyah itu di sini dikatakan amat tasmiyatu bainal amat tasmiyatu
bacaan bismillah itu atau bacaan bismillahirrahmanirrahim atau yang disebut tasmiyah itu tidak wajib hukumnya bagi mereka. Tidak satu pun itu Fatihah itu sekaligus juga baca bismillahirrahmanirrahim. Dan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah itu. Makanya tidak wajib bagi mereka. Cuma hukumnya sunat. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya ini agak lain. Al-Malikiyatu qalu yukrahul ityanu bit tasmiyati fi shalatil mafruḍah sawa'un kanat sirriyatan aw jahriyatan illa idza nawal musallil khuruja minal khilaf. Di mazhab Maliki ada dua pendapat. Ada dua qaul ya. Di mazhab Maliki sebagian mazhab Maliki ya menyatakan bahwa justru makruh baca bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kan jauh beda sekali. Makruh justru baca bismillahirrahmanirrahim kecuali untuk menghindari diri dari masalah khilaf. Ya kan khilaf baca bismillah, ada yang mengatakan sunat wajib Imam Syafi'i, ada yang mengatakan sunat Imam Nawawi tadi. Nah, kecuali kalau umpamanya menghindar dari khilafiyah, sebaiknya baca bismillahirrahmanirrahim pada awal Fatihah menurut sebagian daripada ulama pada mazhab Maliki. Artinya dengan demikian maka pada mazhab Maliki juga mereka sebagian menyatakan bahwa tetap baca bismillahirrahmanirrahim tapi secara sir. Nah, secara sir. Jelas Niki? Dengan demikian maka pada sila. Yang sir itu adalah hanya kita yang dengar. Dia yang dengar. Yang bersangkut yang baca. Tidak kalau dia dengar sama tetangga bagaimana? Jahar namanya itu. Kalau dengar sama orang lain sudah jahar itu. Itu jahar itu. Ya. Bukan batal, cuma makruh kan jahar itu. Jadi itu kita saja yang dengar, itu yang masir. Tapi jangan sampai kita tidak dengar ukurannya. Tapi ini dalam kondisi kan kalau ribut dan apa kan, ini kondisi normal maksudnya. Jadi kalau kondisi bising ya bukan itu yang dimaksudkan. Jadi kondisi normal kita sendiri yang dengar bacaan kita sendiri. Tapi kalau sedang bising ya rame tidak dengar, tidak perlu kita nyurak bismillah, nah, kan tidak sampai segitu kan. Dalam kondisi normal maksudnya. Ini tetap dituntut untuk membaca secara sir ya, secara sir bagi mereka yang bermazhab pada Imam Maliki. Sepertinya itu yang dipakai. Seperti itu yang dipakai oleh mazhab Maliki kebanyakan ya, membaca bismillahirrahmanirrahim secara sir walaupun Mazhab itu Ustaz yang sir itu hanya kita yang mendengar, diri kita. Iya, memang itu definisi sir secara keseluruhan. Itu definisi sir. Ya, sir itu nama sir. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tadi mazhab Hanafi sudah, mazhab Maliki sudah, ya kan? Ya. Kemudian ya kunitnya biha awal Fatihah sirran mandubah. Tapi secara sir bacaannya. Jadi Hanafi maupun Maliki sir dia. Ya, sir dia. Kemudian di sini dikatakan bahwa kalau Syafi'i bagaimana? Jelas seperti yang saya katakan tadi, Asy-Syafi'iyyatu qalu al-basmalatu ayatum minal Fatihah. Nah, basmalah atau bacaan ucapan bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Itu dia jelas sekali. Ya, dengan demikian ketika kita tidak baca, ya kita tidak baca, maka tentu Fatihah kita tidak sah, sholat kita juga tidak sah. Wajib kita baca. Wajib kita baca untuk setiap rakaat sholat kita. Karena itu rukun. Nah, jadi di sini katakan bahwa untuk yang membahas ayatun minal Fatihah. Fal ityanu biha fardun la sunnatun. Karena itu maka membaca bismillahirrahmanirrahim dalam membaca surat Fatihah itu hukumnya fardu bukan sunat. Tadi kan sunat semua. Nah, fardu bukan sunat ya. Sawa'un kanat sirriyatan aw jahriyatan,
Meskipun kita baca Fatihahnya secara jahar maupun secara sir. Jika jahar kita ikut baca jahar juga. Baca jahar juga. Bagaimana kalau umpamanya tidak baca jahar? Sir dibaca, tetap baca, cuma tidak jahar. Bagi kita yang mazhab Syafi'i, sah boleh, cuma hukumnya makruh. Nah, itu dia. Misalnya kita ikut misalnya orang yang karena tidak tahu ini hukumnya begini misalnya. Alhamdulillah. Ini. Apa hukum salat kita? Baca kita sah, cuma makruh. Nah, itu dia. Kenapa? Dia tahu durasi dilanggar. Tetap makruh. Enggak batal, cuma tetap dia makruh. Nah, itu tapi yang makruh itu mohon ya kita perhatikan baik. Jangan sampai ada yang makruh yang kita lakukan dalam sholat. Kenapa demikian? Karena batal pahalanya yang batal. Itu dia. Ngapain? Ini sholatnya enggak batal dia. Fatihah kita enggak batal. Cuma ketika kita melakukan yang makruh, batal pahalanya yang batal. Dan dapat pahala. Ya? Ya di mana-mana. Di mana-mana. Sebaiknya kalau kita misalnya sholat subuh di rumah misalnya, tetap kita dianjurkan dahar. Saya kira hanya kita kita berjamaah. Gitu. Ketika sholat jahar kita dituntut, artinya sunat kita jahar. Maghrib, bisa subuh itu tetap kita jahar. Ya, tetap kita jahar. Walaupun di rumah tetap kita disunatkan untuk jahar, untuk sholat yang jahar gitu. Nah, kadang-kadang tidak mau dia sholat jahar, sholat sendirian. Jangan tidak mau, ini kan syariat masalahnya. Itu kan syariat kita yang kita lakukan. Bukan apa-apa, melainkan itu kan syariatnya seperti itu. Kita ikut syariatnya jahar. Tapi meskipun tidak jahar seperti kayak imam di masjid besar. Bismillahirrahmanirrahim, harus begitu kan. Artinya sekedar didengar oleh lingkungan kita, ukuran ke jahar kita itu tidak harus speaker sampai mana-mana, tidak harus seperti itu gitu kan. Jadi jaharnya dalam artian yang namanya jahar itu didengar oleh orang yang lain yang ada di sekitar itu, misalnya kalau ada. Atau tidak berjamaah. Masalah sir niki. Jamaah atau tidak berjamaah. Maksudnya enggak, maksud saya yang sir niki Tuhan. Apakah makruh dia dibaca dengan secara jahar atau minimal didengar sama tetangga? Katakanlah misalnya kita sholat yang sir, kita sholat sunat misalnya. Kita sholat sunat kan sholat sendiri Tuhan. Sir kita, tapi dia baca jahar. Makruh itu memang itu untuk yang sir itu. Makruh kita jaharin sholat kita. Yang sir kita jaharin gitu. Sama. Ya, itu yang makruh yaitu seperti itu. Termasuk misalnya saja ini. Misalnya dalam sholat yang biasa ya, sholat yang misalnya zuhur asar ya sarulah maghrib isya. Bacaan yang jahar itu bagi imam adalah membaca surat Al-Fatihah dan surat berikutnya kan, itu yang jahar. Termasuk juga membaca takbiratul ihram. Wajar jahar itu. Allahu Akbar kan jahar itu. Nah, kemudian membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah dan surat atau ayat-ayat yang setelah surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah kita baca jahar bagi imam. Itu loh. Setiap sholat, nah tapi tergantung kalau yang sir kan dia, misalnya azhar kan enggak. Ya, imam makanya imam jahar ketika membaca takbiratul ihram, sunat. Kemudian apa lagi? Jahar ketika membaca takbir intiqal. Allahu Akbar, supaya makmum juga dengar Allah dan seterusnya. Sir itu loh, itu maksud yang makmum tetap sir. Makmumnya tetap aja kita halang kebal, tetap Allah cuma sir. Makanya anda yang mulai dari apa? Mulai dari takbiratul ihram dulu. Ya, Allahu Akbar imam. Jangan kita Allahu Akbar. Jangan mengikut kita besar begitu gitu loh. Itu makruh kalau kita seperti kecuali kalau kita jadi mubaligh. Maksudnya adalah
Iya, kalau bilang sendiri sudah sir, semuanya sir. Ya, katakanlah seperti Ustaz bilang tadi, kan jahar itu pada saat kita berjamaah, Allahu Akbar untuk imam, dan jahar itu kan kita makmum sir. Tapi kita lakukan seperti jahar, minimal didengar sama tetangga. Jahar, itu jahar, nggih. Pada waktu dengar makmum lah, dengar sama makmum lah. Nggih. Kalau imamnya tidak ada masalah, tapi kalau makmumnya, Dia sir dia itu makanya. ya sir, tapi kita lakukan beli suara. Ya makro itu kan itu yang makro. Iya, makruh itu jadi Allahu Akbar imam takbir ihram kan. Jangan kita Allahu Akbar juga gitu loh. Iya, kita itu makanya itu maksud. Jadi kita Mungkin begini, nggih. Nggih, nggih. Sudah berjemaah. ya maaf saja. Nggih. Ada di antara jemaah kita ini mungkin Nggih. masih ada yang makmumnya masih jahat. Ah, itu perlu dibetulin. Itu yang perlu dibetulin gitu loh. Ya, jadi Allah sir kita Allahu Akbar. Kecuali kalau memang kita jadi mubalik. Mubalik itu adalah supaya didengar oleh yang lain, itu menyambung apa bacaan Allahu Akbar yang imam, ada makmum yang memang tugasnya di mubalik. Boleh itu. Tapi kalau enggak bukan jadi mubalik tetap sir dipakai. Ini kan kecil. Iya, karena itu kecil kita ada, apalagi pakai ini. Makanya ini pakai ini bagus ini kalau sholat. Sebaiknya tetap pakai ini. Ya, sebaiknya pakai ini. Imam bagi imam maksudnya. Kemudian juga di mana sirnya pada waktu takbir intiqal. Misalnya mau ruku, Allahu Akbar imam, jangan makmum juga ikut besar-besar suaranya jahat, itu makruh itu maksudnya. Tetap makmum itu sir. Ingat hukum makruh. Iya. Nah, itu yang perlu diperbaiki, itu yang sir itu supaya tidak bega-bega pahala itu kan supaya pahala kita tidak terbakar gitu loh, tidak hangus. Ya, jadi itu dia. Jangan kita remehkan yang begitu maksudnya dalam salat. Yang begitu jangan sampai kita remehkan. Bega-bega pahala itu kasihan hangus itu masalahnya. Batal sih enggak salat kita. Itu makanya enggak usah. Ya, terus selanjutnya enggak kan. Nah, itu dia. Iya, di mana-mana, nggih. Ya, kecuali kalau sholat jahar seperti itu. Seperti kalau sholat jahar, ya. Nah, baik. Udah. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mazhab Syafi'i wajib itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Nah, langsung dia mengatakan bahwa al-Hanabilatu qalu at-tasmiyatu sunnatun. Wal musalli ya'ti biha fi kulli raqatin sirran wa laysat ayatan minal Fatihati. Di mazhab Hambali itu mazhab orang Mekah Madinah itu pakai mazhab Hambali dia. Orang Mekah Madinah, orang Saudi Arabia lah itu. Saudi Arabia mereka umumnya ya termasuk di pemerintahannya apa hukum-hukum dalam pemerintahan itu dia pakai mazhab Hambali ya. Mazhab Hambali di Imam Hambali mereka itu pada umumnya mazhabnya adalah mazhab Hambali, mereka orang Mekah Madinah dan sekitarnya itu. Nah, di sana dikatakan bahwa at-tasmiyah itu hukumnya sunat. Membaca bismillah awal Fatihah itu sunat hukumnya. Karena itu maka tidak perlu kita ragu ketika kita berjamaah di Mekah Madinah. Mereka bacanya sir. Yang mereka membacanya sir. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim, mereka tetap baca sir. Kecuali kalau umpamanya kita berjamaah di satu tempat, benar-benar kita yakin dia tidak baca. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan, ya. Benar-benar kita tahu ya bahwa imam kita tidak baca sama sekali Bismillah hatta walaupun secara sir. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Tidak usah ikut. Iya, lebih aman itu. Bukan lebih aman, karena kalau kita ikut dia tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, kita yang tidak sah sholat kita, itu masalahnya. Kalau kita tidak tahu. Nah, itu lagi persoalannya. Jadi kalau kita tidak tahu, tetapi kita yakin bahwa dia baca, ya kan keyakinan kita sekarang ini. Saya yakin dia baca secara sir. Nah, apa tidak masalah berarti. Tapi kalau ini tahu benar gitu loh, tahu benar bahwa dia tidak baca gitu.
Ya, tahu benar bahwa dia tidak baca. Kita tahu tidak baca sama sekali dia. Nah, ini yang jadi masalah. Mazhab ini kan semua pada bismillah dituankan dengan sir kan ini. Syafi'i tidak wajib. Hanya Syafi'i yang tiga fikih kan. Yang tiga itu sir semua. Ada imam kita, Imam Hambali misalnya kan ini. Sir ya, sir. Kita tidak Sunat. Kita tidak tahu dia jadi apa Imam Hambali. Jadi imamnya nih. Sah kita. Sah. Maksudnya kita makmum Syafi'i. Kita Syafi'i, imam kita Hambali misalnya kan. Terus biasanya kita kan baca bismillah niki. enggak, imamnya tidak baca sama sekali. Tidak baca sama sekali. Kalau kita tidak siapapun dia jadi imam, kalau tidak baca sama sekali tidak sah sholat kita itu. Tapi artinya kan tidak mungkin kita tanya sini imam apa kan begitu kan. Ya, jadi imam ini kan mungkin jadi begini. Ya. Ya. Jadi kalau sekarang kita keyakinan kita sekarang yang menjadi hakimnya. Kita yakin dia baca karena memang dianjurkan, mereka juga baca gitu. Ya, yang Hambali terutama itu mereka sangat dianjurkan. Apalagi kalau yang di Mekah Madinah jadi imam ulama mereka. Karena mereka ulama yang jadi imam, mereka tahu bahwa ada mazhab Syafi'i menjadi makmum saya. Tidak mungkin dia tidak baca. Itulah. Ya. Tidak mungkin dia tidak baca bismillah secara sir. Tidak mungkin. Apalagi mereka para imam di sana kan ulama, bukan ecek-ecek, bukan orang biasa. Ulama kan. Oke. Langsung dia Jahat itu dia mereka, makanya saking ulamanya mereka tahu semua yang begini-gini. Pasti dia itu tidak mungkin dia tidak baca bismillahirrahmanirrahim. Baca ya, itu seperti saya sudah kan ke Jakarta baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya dengar itu. Nah, paham karena mereka paham betul dan bukan kayak kita kan di sini kadang-kadang ikutan. Ya, maksud yang ikutan maaf niki ada yang baru pulang dari Mekah dari haji ya. Mungkin tidak tahu imam di sana baca bismillah secara sir, langsung di sini dia praktikan, langsung mulai alhamdulillahirabbil alamin gitu loh. Itu maksudnya. Iya. Nah, jamaah juga tidak tahu lagi misalnya, apalagi jamaah tidak tahu, kan itu menjadi persoalan. Ya? Ada dasar, dia tidak pakai ilmu itu loh. Ada yang begitu katanya, orang haji pulang disuruh jadi imam, bos sholat Isya. Langsung Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, tidak baca sama sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan maksudnya. Ya, ini menjadi persoalan besar tuh. Kalau itu yang terjadi, maka makmumnya tidak sah sholatnya, itu masalahnya. Imam terlalu cepat membaca Al-Fatihah, karena kita jadi makmum belum selesai makin lagi Fatihahnya, tapi imamnya sudah ruku. Pada waktu imam kita baca Fatihah kan setelah imam baca Fatihah ini yang sir. Oh iya. Cari ini ya, mungkin kecepatan. Terus kita ini kan baru setengah mungkin keleletan. Ini sholat sir. Atau rakaat sir. Apakah kita jadi makmum ini boleh kita ikut ruku atau kita lanjutkan Fatihahnya niki sebagai umum kita lanjutkan atau kita ikutin? Ada dua solusinya. Yang pertama adalah imam ruku, kita ruku kayak kita masbuk gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lanjutkan Fatihah kita sampai tutup gitu loh. Sampai selesai malah bolin. Ya, jadi imam ruku tetap kita baca selesaikan surat Al-Fatihah kita. Tidak ikut, kita malik, kita ngejar, artinya ruku imam masih kita belum selesai Fatihah kita kan. Kemudian i'tidal imam masih sampai dengan sujud imam, baru dia tutup sujud pertama misalnya. Jangan, tidak boleh kita dalam, tidak boleh. Jadi mohon maaf, bacaan Fatihah itu pada posisi berdiri. Jangan sampai ada bagian Fatihah yang kita baca pada waktu kita bergerak ruku. Tidak boleh. Kalau amin bisa bilang tuh sudah selesai. Karena bagian dari Fatihah juga sebaiknya jangan.
Nah, pada saat berdiri itu kita amin baru baru kita ruku. Jadi dikatakan bahwa di dalam kitab fikih mengatakan bahwa bacaan Fatihah yang kita baca, bagian dari Fatihah yang kita baca ketika sedang bergerak ruku itu tidak sah. Ya. Tidak sah Fatihah kita, berarti tidak sah bacaan Fatihah kita sekaligus. Fatihah kita tidak sah, sholat kita tidak sah gitu. Iya. Itu kan rukun karena bacaan Fatihah itu wajib kita baca ketika kita pada posisi sedang berdiri. Kirain apa namanya setiap kita mau ikuti namanya imam begini, saking apa Mau ikut imam. berarti kalau kita agak terlambat makin dia kita itu jadinya kita tidak ikut imam. Jadi tetap pada bolin itu pada masih posisi berdiri. Ya, jangan sampai nah itu yang tidak boleh. Hampir kita bergerak ruku itu tidak boleh. Saking cepatnya imam, kadang-kadang kita masih. Iya, tapi kita tetap pelihara kita itu gerak kita. Kita wajib tetap pelihara gerak kita. Enggak, biarin aja. Enggak. Ya, biarin aja. Ya, tidak boleh kita ambil bergerak kita walau bolin amin. Boleh ngejar gitu loh. Boleh ngejar sampai dengan tutup. Malik. Ya, boleh kita malik, boleh. Baru kita enggak. Itu yang afdal. Kata ulama itu yang afdal daripada ikut tidak selesaikan itu. Ya. Iya. Enggak apa-apa. Nah, jangan itu wadalin aminnya jangan. Ya, biarin sudah ruku imam kita selesaikan Fatihah secara utuh. Walaupun yang ruku imam ya sudah, i'tidal imam baru kita apa? Baru selesai ikut tetap kita ruku tetap malik sudah tidak terus. Itu dia solusinya. Nggih sila. Salat berjamaah. Setelah kita takbiratul ihram, maka kita baca doa iftitah. Nah, tapi batasnya doa iftitah ini sampai di mana? Sedangkan imam sudah membaca Fatihah, masih kadang-kadang dia baca doa iftitah, apakah kita putus doa iftitahnya, apa kita dengarkan imam? Apakah lanjut baca doa iftitah ketika imam masih baca Fatihah? Sudah mulai baca Fatihah gitu kan? Iya. Ya, kita ingat bahwa baca doa iftitah kan sunat hukumnya. Dan itu sunat hayat kan? Sunat hayat hukumnya. Ketika imam baca Al-Fatihah, ya sudah mulai baca Alhamdulillahirabbil alamin, seyogianya Fatihah kita sudah selesai kan gitu. Doa iftitah kita sudah selesai kita baca supaya kita mulai menyimak imam dari bacaan Fatihahnya dari awal gitu. Itu yang seyogianya. Karena itu maka ya doa iftitah yang kita baca itu, nah ini menjadi soalan. Doa iftitah yang kita baca itu seyogianya tutup sebelum imam mulai baca Fatihah itu kan. Tetapi bagaimana kalau imam sudah baca Fatihah? Fatihah kita doa iftitah kita belum selesai misalnya. Ya. Nah, seyogianya itu sekali lagi seyogianya doa iftitah kita selesaikan sebelum imam mulai baca surat Al-Fatihah. Lalu bagaimana kan panjang doa iftitah ini? Jangan pakai yang panjang, doa iftitah yang panjang. Doa iftitah itu banyak. Antara lain yang pendek-pendek ada. Apa misalnya? Allahu Akbar, Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu doa iftitah juga. Selesaikan dalam waktu yang singkat. Atau Allahu Akbar, doa iftitah kita yang kita pakai yang pendek. Allahu Akbar, takbiratul ihram kan? Dapat dia kita Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asilah titik sampai sana saja. Itu satu doa iftitah itu. Ya, kita tetap meraih bagaimana caranya yang bukan seperempat itu satu itu. Sekit doa iftitah itu cuma kita disunatkan menggabung. Itu menggabung namanya itu. Menggabung dua doa iftitah atau lebih boleh, artinya sunat hukumnya. Jadi bukan seperempat, bukan sepotong itu. Yuk boleh lalu kan itu sunat. Tetapi asalkan imam belum baca surat Al-Fatihah.
baca sampai sana saja. Alhamdulillah, Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah sampai sana saja. Satu doa iftitah itu. Jadi doa iftitah itu adalah mulai dari yang biasa Allahu akbar berihram kan. Mulainya doa iftitah mulai dari Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asil. Itu satu doa iftitah. Kemudian Bukan mulai dari kabiran langsung itu. bukan dari Allahu akbar, mulainya Allahu akbar. Doa iftitah itu bukan dari kabiran. Jadi Allahu akbar doa apa? Takbiratul ihram kan? Lanjut doa iftitahnya Allahu akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu satu doa iftitah. Nah, sunat untuk dilanjutkan, untuk digabung dengan wajjahtu wajhiya lillazi atau inni wajjahtu dan seterusnya. Sunat itu. Atau kalau mau pakai yang itu doang boleh susah doa iftitah, misalnya Allahu akbar wajjahtu wajhiya boleh sudah doa iftitah itu. Allahumma baik ya. Nah, baca juga sunat. Cuma kalau yang sunat dalam sholat itu sebaiknya kita upayakan supaya kita kerjakan, karena besar sekali pahalanya. Ya, kita berupaya untuk selalu mengerjakan yang sunat dalam sholat itu gitu. Bagus, makanya itu ilmunya. Jangan sampai doa iftitah kita itu masuk pada ketika imam sudah mulai baca. Nah, cukup dengan itu saja. Ya, tapi yang lebih pendek lagi tadi apa? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu. Masih ada yang lain itu yang pendek-pendek sudah kita pakai. Itu kita dikatakan sudah membaca doa iftitah hukumnya bagi kita. Ya itu aja ada solusinya. Jelas Niki? Nah, itu kita perlu perbaiki sholat kita lah dengan cara belajar seperti ini gitu. Ya, tadi kalau kita tidak punya ilmu kan semakin banyak kita langgar yang begitu kan. Pak itu penting. Yang tidak tahu makruh, tidak tahu apa dan sebagainya kan. Belum lagi bacaan Fatihah kita kan. Bacaan Fatihah itu harus dipelihara benar sampai ulama menghitung tasdid Fatihah itu berapa, huruf-hurufnya berapa, jangan lebih dan jangan kurang dari itu gitu loh. Sampai segitu ulama menghitung itu. Jadi sekarang boleh kita baca setengah, itu juga bagian dari Al-Fatihah katanya Niki. Waktu sembahyang pun bisa. Enggak masbuk. Setengah juga itu juga bagian dari. Iya, tapi makanya kasus yang tadi kalau ikut ruku sama imam kan setengah kita baca. Itu boleh. Ya kan kasus kita kan ngelelet baca Fatihah, enggak selesai. Ya, ruku imam itu boleh ikut ruku sama imam. Tapi yang baik adalah jangan ikut. Yang afdal adalah kita cukupkan kita Fatihah kita gitu. Tinggal pilih yang mana kan? Tapi yang afdal yang tadi itu. Ya, kita selesaikan Fatihah kita itu. Jelas Niki? Baik. Mungkin ini saya dulu, nggih. Mungkin terakhir saya ini. Mohon maaf, tolong ditegur saya kalau saya salah. Seperti apa yang kita pernah pelajari di Masailah Perukunan maupun Hidayah, bahwa apabila kita sudah sholat, maka muka ini akan selalu tertunduk dalam keadaan terbuka mata kita di tempat sujud. Nah, bagaimana kalau dia tidur misalnya begini? Sekali lagi, itu kan yang sunat, anjurannya sunat, melihat tempat sujud, itu kan sunat. Yang kedua, ada juga ulama mengatakan bahwa lurus pandangan kita, karena lurus. Itu yang kedua. Tapi yang afdal, yang lebih baik adalah pandangan sujud kita ini. Bagaimana kalau kita tidur atau nongak begitu? Nggih, nongak begini. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukumnya? Makruh sekali lagi makruh. Ya. Ya, makruh atau tidur atau merem. Ya. Melihat. Nah, atau paling tidak kata yang kedua. Yang kedua adalah yang lurus. Tapi yang lebih afdal, yang paling afdal adalah itu. Berbuka mata, jangan merem, merem itu makruh, jangan merem. Makruh itu makruh hukumnya.
Tidur beneran atau merem? Kalau ngantok, ngantok apa merem biasa? Ndek ngantok, bukan ngantok. Sebab jangan itu makruh. Makruh merem. Merem itu makruh hukumnya. Dia makruh hukumnya merem. Ya, tetap kita pandangan kita. Iya, tetap kita nggih bener. Ya, itu sebabnya apa yang abdol adalah menghadap tempat sujud kita. Gitu. Ya, baik. Nanti berarti ini yang begini-gini yang penting kita pelajari walaupun kita biasa sholat kan. Walaupun kita sudah tua sampai tua kita sholat, tapi belum belajar benar-benar sholat kita. Kecuali kalau kita belajar seperti ini. Nggih. Nah, itu dia. Itu pentingnya pelajaran sholat seperti ini menurut apa yang sudah ditulis oleh para ulama. Sudah sah itu. Ya, itu yang penting, yang begini-gini penting menurut yang itu kita ketahui ilmu yang sekecil-kecil tapi penting gitu loh. Jadi kecil tapi penting. Baik, Allah Subhanahu wa taala. Oh, sila. Terkait dengan penjelasan yang kemarin Jumat yang lalu itu kan terkait dengan bacaan Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun daripada sholat kan, wajib. Nah, kan kita pernah dikasih tahu sama Pak Ustadz yang bersangkutan bahwa di mana kita mau akan diadakan pelatihan untuk Al-Fatihah gitu untuk masing-masing individu maupun yang bersangkutan gitu. Kapan kira-kira bisa dijadwalkan itu karena terkait ini masalah rukun. Oh nggih, kita berlatih gitu. Ya, bagus sekali itu yang kapan-kapan sila. Nggih, betul sekali. Itu belum masuk kita pembahasan kita ke sana. Itu belum masuk kita pembahasan ke sana. Bagaimana sebenarnya bacaan Pak? Nggih. Sila baik kapan-kapan ya. Boleh saja sila baik. Baca Fatihah paling tidak mulai dari Fatihah. Termasuk baca Al-Qur'an ya. Sebab mohon maaf niki, kadang-kadang ada yang tidak memperhatikan bacaan Al-Qur'an, bacaan ayat Al-Qur'annya pada waktu sholat misalnya. Yang seharusnya pandang tidak dipanjang, yang pendek dipanjangin itu penting itu ya. Itu penting. Nggih betul sekali. Makanya itu bagus itu kalau ada usulan seperti itu. Sila aja. Latihan memang itu ta'allum, latihan membaca surah Al-Fatihah itu penting sekali gitu. Ya, jadi kadang-kadang nggih kita semua nggih. Itu semua kita. Terutama nggih. Karena apa? Karena maaf ini belum sampai ke sana bahasan kita ini tentang Fatihah. Maaf ini. Kalau imam itu cacat bacaan Fatihahnya, makmum yang tidak sah sholatnya itu masalahnya. Itu dia. Kalau ada bacaan Fatihah imam yang cacat namanya imam ummi, itu makmum yang bagus bacaan yang tidak cacat baca, itu yang tidak sah sholatnya yang tidak sah, bukan Fatihahnya. Ini masalahnya yang akan kita ke sana. Jadi la yasihu memuqtaqari bi ummiyin, ada ibaratnya dikit di dalam niki mengatakan seperti itu. Imam ada yang cacat bacaan Fatihahnya. Makmum tidak ada. Nah, makmum ini tidak sah sholatnya itu masalahnya. Makanya yang jadi imam itu jangan sampai ada yang cacat bacaannya. Sering kita di sini begini Pak. Kita sudah punya imam jahar misalnya. Ya. Dia terlambat datang. Itu. Akhirnya dorong-dorongan jadinya. Itu dia benar. Makanya itulah perlu kita nantilah kita bicarakan itu kan teknis itu. Tapi secara syariat memang itu ya kita semua tidak boleh ada cacat sedikit pun bacaan Fatihah kita. Karena yang rukun qauli itu dalam syariat kan ada 3. Pertama Fatihah, kedua takbiratul ihram dan ketiga tasyahud. Ini tidak boleh cacat bacaan kita. Tidak boleh cacat sama sekali bacaan kita. Apa cacat itu misalnya antara lain ya misalnya baca alham hak kan di sana. Lalu alham cacat sudah namanya itu masuk cacat itu bacaan itu. Masalahnya sekarang alham yang baca seperti alhamdulillah sah enggak salatnya? Ya itu dia persoalannya. Karena itu cacat maka kalau dia orang itu bisa belajar, bisa berlatih nah itu
bisa berlatih untuk berubah menjadi alham, tidak sah sholatnya itu dia. Apalagi dia jadi imam, sholat sendiri aja tidak sah dia. Kan itu namanya bacaan yang cacat. Itu namanya bacaan apa? Cacat dalam istilah apa? Istilah pakainya itu namanya alsal namanya. Alsal. Ya, ada alsak, ada lahan namanya itu. Cacat semua itu. Tidak boleh ada cacat baik. Termasuk membaca panjang di tempat yang pendek, untuk yang pendek, pendek yang panjang, tidak pakai tasbih, nah itu semua cacat semua itu. Karena itu apa hakikatnya akan merubah makna itu, makna kata itu berubah maknanya gitu loh. Itu akibatnya. Misal sekarang ulama mengatakan alhamdulillah, apa arti alhamdu? Kalau alhamdu kan ada artinya segala puji, kan artinya alhamdu. Kalau alhamdu apa artinya? Kamu saja tidak mengakui kata itu. Jadi di kamus, tidak ada dalam kamus katanya. Berarti tidak punya makna itu. Artinya soal alhamdu berubah menjadi tidak punya makna sama sekali. Itu salah kita gitu. Ketika itu salah maka cacat bacaan kita. Akibatnya apa? Tidak sah sholat kita gitu. Itu makanya kita perlu berlatih. Itu wajib kita berlatih. Kalau sudah berlatih tidak bisa-bisa, apa boleh buat? Itu loh, tidak bisa-bisa. Tapi ini tidak pernah latihan. Terus tetap dia baca salah, ini yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Itu dan itu akibatnya apa konsekuensinya? Tidak sah sholatnya gitu loh. Padahal dia bisa sebenarnya kalau dia latihan, kalau dia perbaiki. Sholat kita yang jadi itu konsekuensi daripada apa kita tidak ada cacat dalam bacaan Fatihah kita dan yang lainnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.